Halo Bung Oto. Halo Bung. Jenuh nih kita ngobrolin kerja terus nih Bung. Kadang-kadang Iya. kita perlu santai-santai sedikit lah. Bener. Terutama mau mendekati hujan gini Bung. Gimana kalau kita jalan-jalan cari SUV ya Bung? Iya boleh, karena memang mobil-mobil sedan kurang cocok ya. Kurang kita pakai cocok, waktu karena hujan. udah mau musim hujan ya. Gimana kalau kita pergi ke Eurocar saja ya? Boleh. Namun sebelum pergi kita cek dulu nih, ada promo apa dari Otosmart nih, Bung? Oke. Deskripsi DP 50 juta Bung. Cuma 50 juta? Cuma gitu ya? 50 juta, nggak tahu Oh, bener apa nggak. oke. Kita cek aja langsung ke Eurocars ya, karena Yuk. Eurocars dengan Otosmart ini kan saling ini ya, saling connect ya Bung ya. Saling support. Harusnya kalau promo di sini sama dengan yang ada di sana. Oke. Oke, kalau gitu tanpa lama-lama lagi kita ke sana dulu. Cek ke TKP. Oke. Bung Oto, kita kalau di Eurocars itu kayak terasa seperti rumah ya. Seperti rumah. Iya, karena ini pertama kalinya kita lihat mobil-mobil keren, bagus, langka ada di sini dan suasananya itu loh ya. Nyaman ya Bung? Nyaman, tenang dan tidak seperti tempat-tempat lain yang terlalu rame ya. Iya. Jadi kita memang kesini nih merasa lebih aman dan Lebih santai. aman. Dan kita selalu ingat kalau kesini selalu carinya M pasti. Iya. Oke, kalau kayak gitu kita lihat yang cantik yang ada di sini. Bung, kita kasih tahu ke pemirsa, ini X4M Competition. Competition. Ya. Nah. Ini SUV tapi jubahnya SUV, Yes. tapi engine-nya, jantungnya ini semua ini supercar. Jadi ya? ini mirip kayak M4 itu Bung. Yang Mirip kemarin kayak yang M4 kita engine-nya cek. ya Bung ya. Iya. Lantas kalau kita lihat yang paling Bung suka dari sini tampilan depannya apa Bung? Waduh, Bisa sangat dijelaskan? agresif ya. Grillnya Nah. yang ekstra lebar Ah, dan dia kelihatan sangat boxy tapi berotot. dia ekstra lebar, boxy berotot ya. Hmm. Ininya ya. Terus ada tulisan X Wah, ini For- emblem kebanggaan. emblem kebanggaan. Warna black, di sini ada kameranya pasti. Dan di sini kok besar sekali nih Bung. Ini air scoop-nya ini ya. Iya. Fendernya iya. ya. Jadi ini memang fungsional ya untuk pendinginan utamanya. Jadi Iya. pendinginan untuk ini daerah radiator dan yang sini untuk rem. Ya, matanya juga kayak marah gitu ya. Iya. Jadi kayak menyipit dengan hidung besar gitu. Betul. Jadi kayak mengintimidasi. Yes. Warnanya juga cakep sekali nih, orange red ini ya. Warna merah ini memang kelihatan lebih kencang. Lebih kencang. Iya. Artinya berani Bu. Berani. Berani dan lebih racing Bu harusnya. Yes. Oke. Dari saya kagum sekali dengan bentuk sebuah SUV yang betul-betul sport kayak gini ya. Iya. Tapi apakah itu Jadi maaf dilihat- Bung, Iya. bukan SUV. BMW menyebutnya itu SAC. SAC. Apa Yes. tuh SAC? Sport Bu? Activity Coupe. Coupe. SAC. Oke, SAC ya. Ya. Jadi Sport Activity Coupe. Yes. Lampu udah pasti laser light semua ya. Sudah. Ya, tinggal sampingnya nih Bung. Bentuknya nih kayak garpu ya. Kayak Iya. huruf Y ya. Iya, dan memang finishingnya juga ini khas ya, khas BMW M ya. Iya. Dengan kayak gaya kontras cut ini. Iya. Nah, dia memang mobil ini kan berpenggerak 4 Iya. roda ya. Jadi dia X-Drive, tapi Iya. memang biasnya lebih ke roda belakang. Roda belakang. Makanya kalau kita lihat ban di sini 255 40 21 inci, yang belakang 265, sedikit lebih lebar. Sedikit lebih lebar. Bung, ini ring 21 ya. Yes. 255 40 ring 21. Coba lihat besarnya nih kalipernya, Bung. Nah, Ini kalipernya, ini disnya ya. karena Hampir kita penuh. lihat remnya segitu besar ya, Ya. 21 ini nggak kelihatan kayak 21, Betul. kelihatannya agak kecilan ya. Iya. Nah, itu karena remnya yang ekstra besar. Oke, ada sirip seperti biasa. Ini variasi aja, Variasi aja ya. menunjukkan
dia unit M. Kejantanan M. Ini Seperti biasa, spion khas BMW M selalu Iya. ada wingnya di sebelah sini. iya, Ini cantik ya, dan dia warnanya hitam, jadi kontras dengan bodinya. kontras dengan Nah, bodinya. Ini detail yang betul-betul dipikirkan supaya enak dilihat oleh mata Yes. ya. Kalau ini dikasih warna yang sama kayak kurang gimana Biasa gitu. jadi. Iya, biasa. Oke, dilihat tampilan atapnya. Ini kayak coupe memang. Nah, lekukan ini yang membuat dia berbeda dari saudaranya X3M. Iya. Disebutnya dia coupe karena patahan ini ya, Yes. lengkungan ini ya. Memang four door coupe ini kalau kita bicara tradisional coupe itu kan harusnya 2 pintu Iya. ya. Bang, ya? Cuman selain 2 pintu ini dipakai ke 4 pintu four door coupe ini ya tren yang mungkin sekitar 10 tahun yang lalu mulainya. Ini kalau kita dekat ini kayak jantung kita kayak ditarik. Kayak Ayo tertarik ya. di start mobilnya. DP 50 juta, Bu. Iya. Iya toh? Menarik sekali. Dan pembayarannya bisa diatur di sini. Hmm. Di akhir tahun bisa dibayar sebagian, nanti tahun berikutnya sebagian lagi. Tapi mobil sudah bisa dibawa. Itu nanti akan dijelaskan atau menghubungi Eurocars atau Autosmart.net. Yes. Kita akan bantu menghubungkan dengan sales representatif dari Eurocars. Yes, itu skema yang lebih bersahabat dengan Betul. kantong kita. Iya, karena kita juga Autosmart didukung memang sama TPM ya. Untuk stok-stok tertentu kita profilkan dan itu akan memberikan harga spesial untuk subscriber kita ya. Oke. Oke, lihat ke belakangnya kalau kayak begitu. Bentuknya, Bu. Memang bentuknya ini yang seksi ya, Bung ya. Iya, kayak jatuh gini ya. Langsung melengkuk patah Nah, gini. lekukannya ini loh. Dan kita bisa lihat ininya, waduh. Karya seni, Bung. Karya seni ya. Hmm. Bung tadi mengutarakan ini sebuah karya seni. Kalau Ya. dibandingkan dengan X3, Bung ada prefer mana kira-kira? Kalau saya secara pribadi saya lebih suka bentuknya X3M ya. Karena Iya. memang saya suka bentuk belakangnya yang boxy Yang dan boxy. lebih tradisional. Ya, terlepas dari itu X3M atau X4M keduanya sama-sama bagus. Sama-sama bagus. Hanya masalah selera, tidak ada yang salah dari memilih salah satunya ya. Nah, kita lihat lagi tadi lekukannya, waduh ini ternyata tidak sampai sini, Bung. Di sini ada menggembung Nah, ini yang Ya. menurut saya sangat cantik ini. dan drop ke bawah. Ini kayak, dilihat kayak dari pundak. belakang pasti waduh. Iya, kayak pundak ini, Bung. Hmm. Apa efeknya dari desain pundak ini shoulder ya? Ya. Besar begini kita lihat dari belakang. Yuk kita lihat ke belakangnya. Ya memang tampilan dari belakang lebih simple ya dibandingkan X3M ya. Iya, Garis-garisnya itu lebih nggak Betul. terlalu agresif, tapi ototnya waduh kelihatan Iya. langsung. ada ekornya gini loh, Bung. Ada tambahan ini. Iya. Ini kan yang di X3M kan nggak ada ya? Ya. Ekor kayak bebeknya Hanya yang di atas gini. saja ya. Iya. Wih, knalpotnya mungkin bisa dikasih lihat. Ini 4 quartz ya. Ya sudah 4. Gede-gede, Gede-gede. tangan ini masuk nih, Nah, ya. Wah, besar banget nih jadi tangan. dari belakang tuh langsung kelihatan wah ini pasti mobil nggak main-main ini. Powerful ya. Powerful. Iya. Oke, bagasinya bukanya ini juga cukup cantik, bisa di zoom. Selain dari remote dia juga bisa gini, Bung. Langsung kebuka. Dan Bagasinya luas sekali. luas luar biasa. Ya, dan memang kalau kita suka bawa-bawa barang ya yang Iya. kita perlu diikat. Ini di sini juga ada buat bisa dipindah-pindah juga. Ini poin buat kita ngikat barang supaya nggak gerak. Jadi ada geserannya gitu ya. Iya. Partisi udah pasti luas, hanya saja dia punya limitasi atapnya yang melandai ke belakang Yes. ini. Jadi tidak semua barang yang dengan diameter tinggi bisa ya. Benar. Hanya saja kayak Dan- koper ditidurkan tuh masih bisa. Dan juga seringkali Bung, penumpang Iya. yang berpostur tinggi itu agak merasa kurang nyaman dengan tampilan atap coupe gini. Iya, Karena di dalamnya betul. dia kayak headroomnya sempit. Kita lihat dalamnya, Bung. Tidak ada spare tires lagi, langsung kit ya. Iya, langsung kitnya Tire aja. kit ya? Tire kitnya Iya, sudah nggak ada ban serep ya. Iya. Karena sudah RFT. iya. Ini lebih ke performance sih daripada fungsi yang maksimal ya. Ya, ya. Seperti Jadi, gitu ya. jadi memang dia ini blend antara mobil sport dan mobil keluarga. Public brand, sport dan keluarga. Oke. Pemirsa, saya akan menjelaskan kabin untuk penumpang belakang, namun sebelumnya kita lihat dulu pintunya. Nah, ini pintunya berat sekali, dia tebel, kayak beberapa lapis di sini. Ini punya fungsi proteksi dan kekedapan yang ya ada duanya. Kita lihat trimnya, ini semua jahitan-jahitannya. Ini handmade juga ya, dan warnanya sangat bagus sekali kombinasinya. Tidak perlu dijelaskan lagi ini material apakah soft touch atau apa, karena memang
prosedur dari BMW, mereka punya standar seperti itu yang tidak pernah berubah dari beberapa dekade sebelumnya, yakni material soft touch, leather dan sebagainya. Yuk kita lihat ke tengah sekarang. Yang saya rasakan memang tidak ada masalah dengan volume bangkunya ya, karena ini seperti sofa, sangat nyaman dengan tekstur yang sangat mewah. Bisa dilihat ini luar biasa, kayak handmade-nya ini rapi sekali, kombinasinya bagus, stitchingnya ini juga ada. Tapi mobil ini seperti yang Bung Otto bilang, karena dia coupe, dia punya kekurangan. Tinggi saya 170, saya maju gini aja kepala saya udah kepentok. Tidak memberikan kabin yang lapang di area headroom. Kalau saya bergerak seperti gini, ini hanya sedikit aja nih, kurang lebih segini jaraknya. Lebih dari itu, kita akan berbenturan dengan frame yang ada di sini. Visibilitas oke, namun kalau dari depan ke belakang kayaknya cukup sempit kacanya ya, seperti gitu. Di sini ada armrest harusnya. Dan ini udah ada cup holdernya. Kemudian AC dengan climate zone ya, sendiri-sendiri. Kita lihat ini ada logo X mengingatkan kita kalau kita berada di mobil yang istimewa. Ya, dari saya itu aja. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan bahas kokpit yang ada di depan. Nah, teman-teman, kita berada di kabin bagian depan dari X4M Competition. Bahasa desainnya hampir sama. Jadi memang BMW M ini kurang lebih karena kita beberapa kali juga sudah melihat, kita lebih familiar dengan kontrolnya, dengan bagaimana menggunakan option-optionnya yang ada di sini. Coba kita nyalakan ya. Nah, begitu nyala kita langsung merasakan ada getarannya. Nah, ini getaran kebahagiaan dari sebuah M. Nah, kalau mengenai infotainment yang ada di mobil ini kurang lebih sama ya dengan yang lain-lainnya ya. Jadi M setup ini kita bisa mengatur konfigurasi tombol kebahagiaan ini yang merah ini antara settingan 1 dan settingan 2 yang kita bisa rubah secara individual. Nah, jadi dari karakter mesinnya, karakter transmisinya, kecepatan perpindahan gigi, lalu suspensinya, kemudinya, semua kita bisa atur di sini, termasuk sistem 4-wheel drive-nya. Sangat menarik ya. Tampilan interior mobil ini memang banyak didominasi oleh warna hitam dengan sedikit aksen silver yang menyerupai carbon fiber. Nah, konsol-konsol di sini karena ini mobil ini juga mobil keluarga ya, jadi cukup luas dengan emblem kebanggaan juga yang ada di sini. Tombol-tombol ini familiar khas BMW masa kini, jadi pasti semua teman-teman juga sudah familiar dengan pengoperasiannya di sini. Konsol yang ada di tengah cukup besar dengan ada USB chargingnya di sini. Nah, yang paling cantik itu kursinya. Kita bisa lihat ada two-tone ya, jadi ada warna coklatnya dan hitamnya. Ini kombinasi antara leather yang perforated dengan leather yang biasa ya, dengan stitchingnya yang coklat juga cocok sama warnanya ini. Sunroofnya ekstra lebar. Nah, jadi memang buat disetir sendirian kita happy, disetir sama keluarga juga happy. Kita sudah bahas dalamnya tadi, kan yang membedakan M dengan yang biasa tuh pasti di sini, Bu. Pasti di sini. Di dalam ini. Jantungnya. Kenapa kita bayar mahal? Kurang lebih mahal itu paling banyak dihabiskan di sini. Yuk kita lihat pemirsa. Disambut dengan tulisan M. Yes. Empower, Bung. Empower. Dan ini sangat luar biasa cantik, Bung. Iya. Nah, mata langsung tertuju ke sini ya. Waduh. Ini jarang loh. Maksudnya kayak yang kayak gini nggak lama nanti siapa tahu di edisi-edisi yang akan datang ini sudah tidak ada lagi. Nah, bisa jadi begitu. Ya. Seperti yang di M4 kemarin ya, Bung. Iya. Waduh. Mesinnya, Bung, silakan. Mesinnya okay. Ini 3000 cc inline 6 iya. dengan twin turbo. Jadi itu memang sepertinya mesin yang
disematkan oleh BMW di berbagai macam platform. Platformnya Jadi ya. cross platform dia mesin-mesin ini. Dengan M4 kemarin berarti sama ya, spesifikasinya hampir sama ya Bung ya? Harusnya spesifikasi hampir sama, yaitu dengan 500-an horsepower Iya. dan 600-an Newton meter ya. Selain itu, saya lihat kompartemennya ini bisa Mirip-mirip di-shoot. ya, mirip-mirip Iya. ya dengan BMW yang ini ya, yang M keluaran Iya. yang terbaru ya. Dan ini termasuk yang rapi sih Bung kalau untuk BMW. Tertutup semua ya. Tertutup semua. Ini jarang ada kecuali di Hyundai kemarin. Iya. Dengan ini lihat ya, peredam-peredamnya semua premium sekali mobil ini. Yes, mungkin ini juga salah satu alasan Bung ya, kenapa grillnya ini ekstra lebar juga di air dam-nya ini juga. Iya. Karena mungkin dengan mesin sebesar ini dan kompartemen seperti ini Iya. semua ada fungsinya. Ini untuk membantu aliran udaranya. Oh gitu. Iya, jadi mesin lebih dingin Bu. Lebih dingin ini ya, dengan penutup seperti gini ya. Iya. Ini apa nih? Turbonya ya Bung ya, dua kanan kiri. Ini intake-nya. Intake-nya Ini, iya, untuk ininya ya. untuk nyedot udaranya. Luar biasa. Oke, kita tutup, kita kasih konklusinya kalau kayak begitu. Dari semua seri M, apakah ini salah satu yang direkomendasikan atau ini yang paling direkomendasikan? Jadi apakah hanya Ya. ini atau yang lainnya? Bung? Ya, Silakan. kembali lagi sama lifestyle kita ya. Iya. Kita ini single, kita ini pasangan muda, kita ini keluarga dengan anak Iya. 3. Nah, Iya. itu sangat menentukan pilihan mobil sport yang kita mau. Iya. Kalau saya, X3M. Dari Bung X3M ya? Yes. Oke. Kalau saya terpaksa kali ini agak berseberangan dengan Bung. Supaya pemirsa tahu, saya X4M Bung. Kenapa? Karena begini. Jadi orang melihat mobil-mobil BMW yang seri genap itu lebih ke suatu saat akan menjadi collector item. Betul. Jadi kalau kita spend angka sekitar 2M ke atas ya, nah itu ketika kita jual di rentang harga 1,8, 1,9 setelah kita pakai 3 tahun atau 4 tahun itu mungkin masih bisa. Ya, Karena mobil hobi, Bu. memang mobil Bahkan, hobi itu ya, harganya lebih bertahan, Bu. lebih bertahan. Juga salah satu pertimbangan itu adalah bagaimana apabila mobil ini adalah mobil harian kita, Iya, ya mungkin kita lebih memilih ke arah yang SUV. SUV. Tapi kalau kita sudah punya mobil SUV untuk Betul. harian, lalu kita cuma perlu weekend car, Betul. mungkin M4, Bung. M4 ya? Ya, Iya. banyak sekali sekarang cara untuk Ya. kita bisa memiliki mobil-mobil seperti ini, Ah. tapi dengan gaya yang lebih lunak. Ah, Nah, itu sistem pembayaran segala macam Ya. akan dibikin lebih lunak. DP-nya kecil kayak tadi ya, hanya 50 juta udah bisa masuk ke Jadi teman-teman Eurocars. bisa langsung ke Eurocars atau Ya. kontak kita di Autosmart. Ya, oke. Kalau kayak begitu, terima kasih atas waktunya. Kita akan berjumpa 1 minggu ke depan. Tetap please like, share, subscribe channel kita. Dan ini Bung, mobil dengan torsi gede, power Luar gede, biasa. mobil gede, Bung. Mari kalau gitu kita sama-sama katakan Salam moge. Acara ini dipersembahkan oleh